Halo, selamat malam teman-teman. Chatterbox 5 Agustus 2025, teman-teman. Well, ini agak lebih banyak ngomongin personal ya daripada ngomongin yang lain ya. Bingung mulai dari mana. Karena saya baru sampai rumah banget. Habis tadi di interview oleh, ya pokoknya saya lamar di satu bimbel baca lah gitu, di sana di daerah Johar Baru ya, Cempaka Putih, Jakpus ya kan. Baru banget balik. Interviewnya sebenarnya jam 2 siang ya kan, tapi karena saya nggak tahu lokasinya di mana, jadi saya putuskan berangkatnya pagi, teman-teman. Jam 8, jam 7, jam setengah 8, sekitaran itulah baru saya berangkat ya kan. Sampai di naik KRL tadi, saya naik KRL sampai tadi di stasiun Gang Sentiong tadi sekitar jam setengah 10. Saya pakai nyasar dulu tuh, muter-muter, mana jalan ya, untung ada kuota saya. Iya, untung saya ada kuota gitu. Nah, jadi udah ya kan, udah cari gimana nih sambung. Tadi tuh naik angkot Mikrotrans atau Jaklingko Jak 17, teman-teman. Jak 17 dari stasiun Gang Sentiong turun di SDN Johar Baru 10 seberangnya. Bisa kemana? Jalan. Saya jalan berapa menit gitu, dan sampai deh gitu. Tadi saya sampai di sana sebenarnya jam 10. Jam 10 saya udah di situ. Ya karena saya cari lokasinya dulu. Sebelumnya saya nongkrong di masjid dekat situ. Sampai zuhur. Baru kemudian ke lokasinya itu jam 1 gitu. Jam 1 lewat. Karena kan disebut di jadwal interviewnya kan jam 2. Tapi ternyata interviewnya baru dilakuin jam 2 lewat. Dan itu bukan di tempatnya, tapi di kopi dekat situ. Di kopi, di sebuah kedai kopi dekat situ. Udah ya kan, kedai kopi dekat situ. Udah sampai jam 3, sejaman. Tadi itu saya pikir mau nunggu asar di masjid dekat itu. Mas saya pikir udahlah, daripada ini langsung aja jalan. Tapi nunggu Jaklingko Jak 17 itu lama banget, dari arah Pulau Gadung ke arah Senen, lama banget. Tapi akhirnya masih bisa sholat asar di masjid, di musola Al Hasanah ya, di sampingnya stasiun Gang Sentiong itu. Baru balik. Nah, yang bikin lamanya itu adalah yang namanya KRL itu rawan delay, teman-teman. Rawan delay. Banyak berapa kali tadi ketahan di ini. Tadi aja sebelum masuk Tanah Abang ketahan dulu gitu. Karena padat kan. Iya. Tadi belum lagi pas mau masuk Pondok Ranji juga ketahan dulu sama sinyal. Jadi bisa macet juga gitu. Udah ya itu, makanya tadi saya maghrib tuh tadi hujan sampai di Pondok Ranji hujan. Baru kemudian pulang, hujannya agak reda dari Pondok Ranji sampai rumah. Ya habis maghrib sampai rumah tadi. Jadi maaf banget nih. Jadi gini ya teman-teman
Ya, apa yang mau saya bahas pada kesempatan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah transportasi publik di Jakarta itu, boleh nggak saya katakan too slow for a fast-paced city. Ya, transportasi publik di Jakarta itu lajunya lambat untuk sebuah kota yang fast-paced. Coba, bus Transjakarta kecepatan maksimumnya di limit di 50 km per jam. Padahal ada beberapa bus Transjakarta yang koridornya lewat tol, termasuk koridor utama, koridor 9. Dan beberapa koridor non-BRT yang lain. Itu kan lewat tol. Tapi kecepatannya dibatasi di 50 km per jam. Padahal kalau dulu nggak dibatasin, orang mau bawa di atas 50 km per jam juga silakan gitu loh. Tapi karena semenjak ada series of crashes, serangkaian kecelakaan bus Transjakarta yang bagus-bagus lagi ininya, jadinya mulai tuh semua bus Transjakarta armadanya di lock, kecepatannya di maksimal 50 km per jam. Nah, itu kan too slow for a fast-paced city, ya kan? Laju bus Transjakarta dengan dibatasi di angka segitu 50 km per jam, ya. Dan begitu pun juga dengan Mini Trans atau Mikrotrans atau Jaklingko, bahkan Royal Trans ya. Itu terlalu pelan untuk sebuah kota yang fast pace. Jakarta ini, teman-teman, bukan kota yang slow pace, tapi kota yang sangat fast pace gitu loh. Jadi laju bus Transjakarta untuk sebuah kota yang fast pace itu terlalu pelan, teman-teman. Idealnya untuk sebuah kota yang fast pace seperti Jakarta ini, lajunya berapa? Ya 80, 90, 100. Bahkan kalau untuk di tol maksimal 120 km per jam udah cukup. Di tol di limit di angka 100 sampai 120 km per jam udah cukup. Gitu. Kalau di dalam kota ya 80 sampai 90 km per jam paling maksimal udah cukup gitu. Karena masyarakat Jakarta, saya sendiri pribadi ya sebagai masyarakat Jakarta, butuh transportasi publik tuh yang bukan hanya sekedar murah, aman, nyaman ya, tapi juga cepat gitu loh. That is why kenapa ojol itu bersinar. That is why kenapa warga Jakarta lebih memilih menggunakan ojek online, karena lebih kenceng. Dibandingkan dengan naik bus TJ. Enggak, ini saya ngomong jujur loh, apa adanya ini saya ngomong. Ya. Saya bicara ini dengan sangat-sangat apa adanya, teman-teman. Enggak ada yang saya rekayasa gitu. Gitu, teman-teman. Nah, lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, jadi apa namanya? Saya nggak bikin kopi hitam, udah jam 8, udah mau deket jam tidur saya tuh. Jadi apa namanya? Timbal saya nggak bisa tidur. Jadi apa namanya? Kalau mau sih kita bikin satu ini aja, satu ini. Jadi apa namanya? Ini karena ada banyak yang mau saya bahas ya, jadi terpaksa deh. Bentar ya, saya jeda dulu. Well, welcome back. Ini saya terpaksa bikin kopi hitam deh, walaupun ini udah dikit karena banyak yang mau dibahas. Mata saya udah sepat sebab. Alhamdulillah. Nah, ini agak mendingan nih. Sebenarnya dari tadi saya ngomong fast pace, slow pace. Saya bahasa Indonesia sederhana aja ya.
karena susah saya nyari padanan bahasa Indonesianya yang sesuai. Kalau fast pace itu artinya adalah ritmenya lebih cepat, ya, temponya lebih cepat gitu loh, pacunya tuh lebih cepat gitu loh, intinya itu. Tapi kalau slow pace kebalikannya dari yang 3 itu tadi, itu lebih lambat. Nah, Jakarta ini adalah kota yang fast pace, kota yang berpacu cepat, kota yang ritmenya cepat, kota yang temponya cepat gitu loh. Bukan yang ritmenya lambat, bukan yang pacunya lambat. Ya kan? Bukan yang slow pace intinya. Nah, kalau transportasi publik tuh lambat di kota yang slow pace gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau di Jakarta yang fast pace kayak begini, kayaknya nggak bisa. Bus Transjakarta di limit di angka 50 km per jam itu nggak bisa. Harus ditambah gitu, kecepatannya. Ada lagi KRL. KRL sejak 2011 memang dia single service. Dari yang sebelumnya multi service. Ada KRL Ekonomi AC, ada KRL Ekonomi, ada KRL Express. Apa bedanya? Kalau KRL Express dia hanya berhenti di stasiun-stasiun tertentu. Ya. Dia hanya berhenti di stasiun tertentu. Umumnya stasiun besar. Ya, umumnya stasiun besar. Umumnya, ya. Jadi jangan kaget kalau zaman dulu KRL Pakuan Express, KRL Depok Express itu tidak berhenti di Manggarai, stasiun Manggarai. Ya, jarang berhenti di stasiun. Kalaupun ada itu pun cuma beberapa kereta yang berhenti di stasiun Manggarai, selebihnya jalan langsung. Atau jangan kaget ketika zaman dulu ada KRL Pakuan Express yang nggak berhenti di Depok tapi bablas langsung sampai Bogor gitu. Bablas langsung sampai Bogor. Itu zaman dulu. Nah, jangan kaget gitu. Kalau KRL Ekonomi dan Ekonomi AC itu bagaimana? Yang berhenti di setiap stasiun. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya KRL komuter lain. Jadi KRL yang berhenti di semua stasiun pemberhenti, semua stasiun yang dilayani. Makanya tadinya stasiun kereta api dalam kota atau stasiun KRL itu kesannya, maaf ya kalau boleh kita bilang, kumuh, sumpek, kotor gitu kan, dan ya pokoknya nggak berkelas banget lah intinya gitu. Sekarang jadi dibikin lebih tertata, lebih berkelas, lebih rapi, lebih enak dilihat, lebih enak dipandang, lebih enak di ya pokoknya begitulah teman-teman. Ya pokoknya seperti itu ya. Jadi lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan waduh nauzubillah min zalik gitu. Coba dia gak usah saya jauh-jauh deh. Ya, saya kasih contoh Anda 2 stasiun yang berdekatan dengan rumah kami ya. Stasiun Pondok Ranji dan stasiun apa ini namanya Jurangmangu. Nah, zaman dulu ya. Stasiun Pondok Ranji Jurangmangu sampai Sudimara yang menjadi stasiun penutup di Bintaro ya. Waduh, nauzubillah teman-teman. Nauzubillah kumuhnya, sumpeknya, nggak karu-karuannya gitu. Itu zaman dulu. Sekarang jadi dibikin lebih bagus, lebih rapi, lebih berkelas gitu. Lebih mantap lah intinya gitu. Atau stasiun Tanah Abang. Kebayang nggak dulu stasiun Tanah Abang itu bagaimana itu?
dulu. Kebayang nggak? Stasiun Tanah Abang, stasiun Depok, stasiun Bogor zaman dulu. Zaman dulu. Kebayang nggak itu? Atau stasiun Manggarai zaman dulu. Kebayang nggak itu bagaimana? Ya. Sekarang jadi lebih berkelas, lebih rapi, lebih indah, lebih estetik gitu. Karena semua stasiun jadi pemberhentian. Gak lagi kayak dulu. Kayak jadi stasiunnya dirapiin, dibagusin, dikerenin, ditata gitu kan. Dan gak boleh lagi ada yang naik di atap. Pintu kereta harus tertutup rapat gitu. Kalau zaman dulu buset. Ya. Naik di atap pun jadi, teman-teman. Jangan kan naik di atap, naik di depan apa? Mukanya kereta pun jadi. Gelantungan di pintu jadi, teman-teman. Karena di dalamnya udah penuh, sesak, sumpek, kumel, semua komplit gitu. Bahkan KRL AC pun tak luput jadi korban dari para atapers. Kebayang nggak? Zaman dulu kita bisa naik KRL dari rel. Dari rel, kebayang nggak? Zaman dulu kita bisa naik KRL gratisan. Gak bayar sama sekali, cuma naiknya dari rel. Naik dari rel atau naik dari depan ini. Atau nerobos stasiun, udah naik. Duduk di kabin masinis dah paling hoki gitu. Tapi semenjak 2000 ini gak boleh lagi. Gak boleh lagi, semua wajib bertiket, duduk di tempat duduk kereta. Tiket yang bukan tiket ini tapi kartu uang, kartu elektronik ya. Dan KRL ekonomi resmi dibubarkan tahun 2013. Jadi nggak ada lagi KRL yang ramah ataper saat ini. Nggak ada semua. Udah di AFK semua. Gitu teman-teman. Itu zaman dulu. Itu sekarang. Cuma gini, untuk ritme Jakarta yang makin fast, ya ditambah pengguna makin banyak, ya harusnya pada waktu itu ketika ada wacana KRL Express dihidupkan lagi, ya dengan nomenklatur yang baru, ya harusnya tuh disambut dengan riang gembira gitu loh, bukan malah digugat sama YLKI. Meskipun bayarnya lebih mahal, ya nggak apa-apa. YLKI itu harusnya belajar dari ke Jepang. Kan ini kan KAI komuter, KRL komuter line KAI ini kan kiblatnya ke Jepang. Iya, kiblatnya ke Jepang. Kiblatnya ke Tokyo. Ya kan? Kiblatnya ke Tokyo. Banyak banget nuansa-nuansa Jepangnya di KRL komuter line Indonesia maupun di KAI. Kode stasiun, kode ini aja itu rasa kayak kode di Jepang. Terutama kode JR Group. Ya kan? Signationnya di stasiun itu persis banget dengan yang di Jepang. Jadi karena kiblatnya kan ke Jepang. Ya. Ya makanya lihat Jepang gitu loh.
Dia Jepang. Jepang itu, saya beritahu Anda baik-baik ya, saudara. Saya beritahu Anda baik-baik. Di Jepang aja, ya, KRL yang Tokubetsu Kyuko atau Tokyu Limited Express Patas gitu ya, itu memang charge-nya lebih mahal daripada KRL Express biasa. Kenapa? Karena hanya berhenti di sedikit stasiun. Wajar kalau lebih mahal gitu. Sementara di kita YLKI nolak karena yaitu karena kita nggak terbiasa dengan sesuatu yang mahal. Lah, Transjakarta aja tarif antara Transjakarta biasa, Mikrotrans dengan Royal Trans saja udah beda. Royal Trans Jakarta ada yang 20.000 tarifnya, ada yang 35.000 tarifnya. Transjakarta 3.500, Mikrotrans 0 rupiah. Coba bayangin. Mikrotrans atau Jaklingko udah lama itu dikasih 0 rupiah. Beda kan? Beda. Begitu. Jadi apa ya? Kesannya tuh kayak kita disuguhkan oleh layanan yang nggak bisa kita tawar. Cuma satu aja. Harusnya gini, kalau saya boleh usul. Untuk Jakarta yang fast pace kayak gini, ya balikin lagi aja KRL itu kayak dulu, multi service, multi layanan. Kalau memang benar kiblatnya ke Jepang, ya. Bukan kiblat-kiblatan. Sama kayak TV kita zaman dulu, ya. Misalkan RCTI, SCTV, kiblatnya ke TV Amerika. Indosiar karena awal berdiri di training langsung sama TVB Hong Kong, kiblatnya ke TV Hong Kong sama TV Cina atau TV Tiongkok gitu ya. Taruhlah begitu misalkan. Ya, taruhlah begitu. Indosiar ngiblatnya ke TV Cina, TV Tiongkok, TV Hong Kong misalkan. Ya itu yang harus diikutin. Yang menjadi kiblatnya itu yang mesti diikutin, bukan malah sebaliknya gitu. Gak apa-apa sebenarnya bus Transjakarta KRL itu multi service. Ya, Transjakarta aja juga multi service ya kan. Walaupun lebih banyak layanan yang berhenti di setiap halte gitu. Tapi kan ada juga Transjakarta yang ekspres, teman-teman. Yang hanya berhenti di halte-halte transit. Ya, tinggal satu-satunya adalah L13E yang berjalan reguler ya. Itu tapi dia hanya di hari kerja, teman-teman. Hanya di hari kerja. Dia tidak berhenti di semua halte kalau di core 13 ya. Tapi di core 6-nya berhenti semua.
Sama kayak bus Transjakarta L7 yang pernah saya naikin dulu. Dari Kampung Rambutan ke Kampung Melayu langsung tol. Tapi itu pun pagi. Dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Sama Transjakarta L10 dari PGC ke Tanjung Priok. Itu juga ada yang langsung lewat tol, gak bypass banyak halte. Ada yang seperti itu. Jadi harusnya diperbanyak. Selain laju bus Transjakarta yang harus ditambah ya, layanan ekspresnya itu juga harus ditambah gitu loh. Supaya warga Jakarta itu punya pilihan. Kalau mau cepat, mau ini yang lebih fast pace gitu ya, naik Transjakarta yang ekspres, naik KRL yang ekspres gitu. Kalau mau yang lebih santai ya naik yang bukan ekspres gitu misal. Gitu. Jadi tertolong gitu loh. Masyarakat Jakarta yang makin fast, di Jakarta yang makin fast pace ini. Gitu teman-teman. Itu poin pertama. Itu pembahasan yang pertama. Jadi benar-benar yang namanya Jakarta itu adalah kota yang sangat fast pace dan membutuhkan transportasi yang juga fast pace gitu loh. KRL itu juga jangan dilambatin lajunya, ditambahin jadi maksimal. Kalau untuk yang komuter lain yang berhenti di setiap stasiun ya 100 km per jam maksimal udah cukup, atau 110 km per jam juga udah cukup gitu. Kalau yang ekspres ya 120 sampai 130 km per jam udah cukup batas maksimalnya gitu. Jadi gitu teman-teman. Iya. Itu yang pertama. Itu yang harus diperhatikan oleh Pemprov Jakarta tuh. Jadi transportasi publiknya harus dibetulkan. Jangan slow di Jakarta yang fast pace seperti ini. Pembahasan yang kedua nih. Tahu nggak teman-teman ini kan pada berdoa, ya Allah kenapa aku WNI? Ya Allah kenapa aku terlahir sebagai WNI? Kenapa aku lahir sebagai WNI? Ya kan? Itu ungkapan ekspresi atas kekecewaan, kemarahan, kegundah gulanaan, keresahan, kerisauan, kegalauan, ya, keputusasaan, depresi yang menjadi satu gitu loh terhadap pemerintah Indonesia saat ini gitu. Tidak salah, memang tidak salah doa seperti itu. Ya Allah kenapa aku WNI? Nggak salah, saya pun juga berdoa seperti itu kok. Dari waktu saya ateis sampai sekarang, waktu saya masih ateis sampai sekarang sudah saya tobat, itu yang masih saya tanyakan, ya Allah kenapa sih hamba terlahir sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia, di Indonesia, dari rahim orang tua orang Indonesia gitu. Padahal saya kalau mau ngomong nih ya, saya pribadi nih, dalam predestini saya tuh pengen terlahir tuh sebagai warga negara yang makmuran lah. Negara UK, negara US,
Australia, New Zealand, Kanada, atau paling nggak warga negara Brunei, Arab Saudi gitu kan. Itu yang saya mau. Malah dikasihnya Indonesia. Ya, itu satu ungkapan yang menurut saya wajar teman-teman. Kita nggak perlu marah, nggak perlu juga berlebihan reaksinya gitu. Toh saya juga masih berdoa seperti itu kok sampai hari ini, karena saya berempati dan itu juga relate dengan diri saya sendiri. Kenapalah saya ini punya orang tua orang Indonesia kok gini banget gitu. Ntar kalau gue ada duit gue pindah kabur dari Indonesia gitu, dengan negara mana yang lebih baik dari Indonesia intinya gitu. Itu teman-teman, jadi nggak apa-apa sih, wajar itu ya. Sebenarnya kita juga mendoakan ya, kalau memang mereka punya rezeki, punya ini, bisa keluar dari Indonesia, dan di luar Indonesia keberadaan mereka lebih dihargai, bukan cuma sekedar dibutuhkan ya alhamdulillah gitu. Itu yang harus kita dorong gitu. Dan sebaliknya. Oke teman-teman, ini maaf banget kopi hitam doesn't help juga. Mata saya ini tambah sepet jadinya. Sekian, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa.